بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita tentang seputar perkara-perkara yang ada di dalam bulan Ramadan. Sebelum kita berbuka bersama, kita ambil faidah-faidah yang merupakan bagian dari ilmu yang bermanfaat yang pasti bermanfaat untuk kita. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini insya-Allah tentang salat tarawih dan salat witir. Dan alhamdulillah sudah beberapa malam sudah kita melewati malam-malam kita dengan salat tarawih, atau dengan kata lain salat malam. Dasar dari salat tarawih disebutkan di dalam sebuah hadis akhrajahul Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Atau dasar dari salat qiyamul lail, dikatakan summiyat bi salati tarawih, disebut dengan salat tarawih itu karena salat 2 rakaat atau 4 rakaat selesai salam kemudian istirahat agak sedikit panjang, baru berdiri lagi salat, entah itu 2 rakaat atau 4 rakaat, salam kemudian istirahat. Itu disebut dengan salat tarawih, istirahatnya ada. Jadi kalau tidak ada salat tarawih, salat apa namanya? Kalau tidak ada salat istirahatnya, salat apa nama itu? Full, dari awal sampai akhir tak ada istirahat. Itu salat mengejar waktu ya.
Jadi salat tarawih itu dinamakan salat tarawih. Dari secara dasar salat tarawih itu adalah salat malam. Namun kenapa kita menyebut dengan salat tarawih? Karena adanya waktu-waktu rohah di sana, istirahat. Tergantung dengan masjidnya. Kalau 2 rakaat salam, istirahat. Atau begitu istirahat berdiri lagi dengan panjang, 4 rakaat atau 2 rakaat salam, istirahat lagi, ada kopi. Kalau ada makan, istirahat panjang. Ya mungkin mengambil waktu istirahat itu 10 menit, 15 menit, merenggang-renggangkan urat-urat yang berdiri sudah lama tadi. Tapi kalau berdiri enggak lama, tuh apa direnggangkan uratnya? Orang cuma berapa menit gitu. Baik, itulah penamaan salat tarawih karena adanya waktu-waktu istirahat di waktu salat malam itu. Disebutkan dalam sebuah hadis akhrajahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. فقال الفقهاء في معنى الحديث اتفقوا على أن المراد في القيام هنا هو صلاة التراويح. Dalam sebuah hadis, siapa yang berdiri di Ramadan, mendirikan salat di Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan iman. Maksud dengan iman adalah dia meyakini salat tarawih itu disyariatkan. Itu maksud dengan iman. Wahtisaban, dengan berharap pahala dari salat tarawih itu. Ihtisab artinya adalah dia mengharapkan janji yang dijanjikan oleh Allah bagi orang yang salat tarawih tersebut. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Qala al-fuqaha, telah berkata ahli fuqaha, fi ma'na al-hadis, ahli fikih berkata dalam makna hadis ini, yaitu mengqama Ramadhana, siapa yang mendirikan salat di Ramadan. Apa maksud dari kalimat siapa yang mendirikan salat di Ramadan? Apa maksudnya di dalam kalimat ini? Ittafaqu annal murada, ittafaqu ala annal murada fil qiyami huna huwa salatut tarawih. Maka sepakatlah ahli fikih bahwa salat, mendirikan salat di Ramadan di sini maksudnya adalah salat tarawih. Sepakat ahli fikih maksud hadis Nabi yang mengatakan siapa yang salat, mendirikan salat di Ramadan, siapa yang mendirikan salat di Ramadan. Salat apa yang dimaksud di sini?
Sepakat ahli fikih bahwa salat di sini maksudnya adalah salatut tarawih, salat tarawih. Jelas ini jemaah? Jelas? Jadi di dalam hadis ini salat tarawih itu kalau kita mengerjakannya dengan imanan wahtisaban, ketika kita mengerjakan salat tarawih itu, kita meyakini bahwa salat tarawih ini disyariatkan di dalam agama kita, dan juga kita meyakini bahwa di sana ada pahala, ada janji. Bahkan di antara janji dari salat tarawih itu disebutkan dalam hadis ini. Dan banyak lagi janji-janji Allah, pahalanya. Selain dari pahala, janji Allah bagi orang yang mengerjakan salat tarawih dengan baik, disebutkan di dalam hadis ini janjinya. Apa janjinya? Ghufira lahu ma taqaddama min zambih, diampuni baginya dosa yang telah lalu. Jadi subhanallah, salat tarawih itu penghapus dosa. Salat tarawih itu pengampun dosa kalau kita mengerjakannya dengan baik. Dan itu berlaku, pengampunan dosa dari salat tarawih itu berlaku setiap malam. Makanya rugi sekali kita kalau satu malam kita tidak salat tarawih. Rugi kali kita. Kenapa? Karena di situ ada pengampunan dosa. Namun berlakunya janji pengampunan dosa dari salat tarawih itu jika dilakukan dengan baik, ikhlas karena Allah, kemudian tamak-ninah, bukan yang kayak yang 23 rakaat berapa menit, itu nggak masuk itu. Hanya capek saja, tapi bukan capek juga orang itu ya, cuma 6 menit pula, nggak capek. Dan itu dipertahankan pula ya, turun menurun prestasi. Subhanallah. Jadi dengan baik, dengan ikhlas kita lakukan, dengan tamak-ninah, dengan melaksanakan rukunnya wajibnya. Kenapa? Karena ada kata Nabi SAW, orang yang salat malam dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali capek saja. Kata Nabi SAW, kam min qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Berapa banyak orang yang mendirikan salat malam, salat tarawih, laysa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan dari salat tarawihnya illa as-sahar, kecuali hanya bergadang saja, capek bergadang saja. Pahala dia tidak dapat, janji penghapus dosa, salat malam yang menghapuskan dosa juga tidak dapat. Ikhwani wal akhwati fid din, kalau ada Nabi mengatakan seperti itu, menunjukkan ada kasus orangnya.
Kalau kita mengetahui bahwa Nabi mengatakan itu karena ada kasus orangnya, bahwa dia sholat tidak mendapatkan apa-apa, ini menunjukkan kita terus berhati-hati. Jangan-jangan kita harus hati-hati. Ada orang berdiri 1 jam, 2 jam, 10, 1 juz, 2 juz. Capek gak itu Pak? Capek. Namun bisa saja dia mendapatkan hanya capek saja, apalagi sambil ngantuk-ngantuk di dalam sholat itu. Dia nggak dapatkan apa-apa. Penghapus dosa tidak, pahala tidak. Kenapa? Karena bisa saja rusak niatnya. Jadi sepanjang dia mengerjakan sholat malam itu, sholat tarawih itu, rusak niatnya. Maka ini kita benar-benar berhati-hati. Benar-benar berhati-hati. Jadi carilah benar-benar, jadikanlah benar-benar sholat tarawih itu benar-benar dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Selain dari kita datang sholat tarawih itu benar-benar siapkan hati kita, siapkan niat kita. Kita berdiri ini karena Allah, kemudian kita mengerjakannya dengan tamadina, dengan baik, rukun dan wajibnya. Jadi ini dasarnya bahwa disyariatkannya salat tarawih. Jadi secara dasar salat tarawih itu adalah salat malam. Salat malam. Namun kenapa dikatakan salat tarawih? Karena di sela-sela salat itu ada waktu-waktu istirahat. Habis 2 rakaat salam kita istirahat, atau 4 rakaat salam kita istirahat. Nah itu dengan adanya istirahat seperti itu baru dia disebut dengan salat tarawih. Jadi juga secara dasar salatnya salat malam. Kemudian kita lihat tarikhnya, sejarah disyariatkannya salat tarawih. Dari Aisyah, ini disebutkan dalam hadis Bukhari, ya, akhrajahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. An Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha. Aisyah yang bercerita, yang merupakan ibunya orang-orang beriman, salah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla zata lailah fil masjid. Bahwasanya Nabi SAW pernah suatu malam sholat di masjid. Di masjid mana ini? Masjid Nabawi. Masjid Nabawi. Orang yang sholat, satu sholat di Masjid Nabawi berapa seperti sholat di masjid lain? 1000. Kalau di Masjidil Haram 100.000. Jangan dikurangi kek. 10.000 kurang itu ya. 100.000 kek. 100.000 di Masjid Haram. Kalau di Masjid Nabawi 1000. Kalau di Masjid Quba 500. Itu satu sholat. Kalikan 5 sholat, belum sholat sunnahnya. Subhanallah. Bagaimana Pak? Pindah kita ke sana?
Nabi itu sangat rindu dengan Madinah. Kalau Rasul itu harus keluar, misalnya perang, meninggalkan Madinah berhari-hari, bahkan terkadang berbulan-bulan. Ketika Rasul pulang kembali, ingin kembali ke Madinah, di tengah jalan Nabi melihat tembok-tembok Madinah. Nabi SAW kalau berjalan mempercepat jalannya supaya cepat sampai ke Madinah. Sangkingkan rindunya dia. Kalau dia berkendaraan, dia kencangkan kendaraannya, dikencangkannya. Kenapa? Sangkingkan rindunya. Anas bin Malik mengatakan, kami melihat Rasulullah itu mengkencangkan kendaraannya supaya cepat sampai karena rindunya dengan Madinah. Ini pula ada orang yang haji umroh tidak perlu di Madinah, Makkah. Di Eropa dah cukup. Kalau ada orang haji umroh Madinah Makkah itu biasa katanya. Kalau saya di Eropa katanya. Ya Allah. Itu pun ada nggak pengikutnya? Ada nggak pengikutnya? Ada pengikutnya. Merah putih pula itu. Taib. Jadi Aisyah menceritakan suatu ketika, suatu malam Nabi salat di Masjid Nabawi. Malam apa itu? Disebutkan di akhir hadis ini, wa dzalika fi Ramadan. Di waktu bulan Ramadan. Di waktu bulan Ramadan. Di malamnya, suatu malam Nabi itu salat di Masjid Nabawi. Fa shalla bi salatihi nas. Kemudian manusia pun ikut solat di belakangnya karena melihat Nabi solat. Summa shalla minal qabilah fakatharun nas. Kemudian akan datang solat lagi Nabi di malam berikutnya. Dilihat manusia semakin banyak. Summa jatama'u minal laylah as-salisah atau ar-rabi'ah. Kemudian Nabi melihat manusia malam berikutnya semakin banyak berkumpul. Padahal tadi solat Nabi itu pertama solat Nabi hanya manusia sedikit. Siapa yang melihat, oh ikut solat. Di malam yang kedua mungkin cerita sahabat yang ikut sholat. Mungkin ada yang di malam itu enggak di rumah. Maka malam berikutnya cerita, semakin banyak manusia sahabat yang ikut. Di malam ketiga atau malam keempat, Rasul melihat manusia semakin berkumpul banyak di Masjid Nabawi. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun tak keluar. Nabi tidak keluar. Karena dilihat Nabi itu banyak berkumpul, Nabi enggak keluar dari rumahnya. Manusia tetap menunggu. Falamma asbaha, kemudian sampai di subuh. Selesai waktu salat subuh, qala, kemudian Rasulullah mengatakan, qad ra'aitu allazi sana'tum. Sungguh aku telah melihat apa yang kalian perbuat malam ini. Sungguh aku telah melihat kalian berkumpul di malam ini banyak di masjid ini. Walam yamni'ni minal khuruj ilaikum illa anni khashitu an tafradu alaikum. Tidaklah ada yang menghalangi untuk aku ikut keluar mengimami kalian solat di malam itu, kecuali aku takut an tafradu alaikum. Aku khawatir solat malam itu menjadi wajib.
wa dzalika fi Ramadan, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Jadi Nabi itu tidak keluar karena takut menjadi wajib. Dan ini salah satu juga termasuk rahmatnya Rasulullah kepada umatnya. Tidak mau Rasulullah itu membebani, membuat sebuah syariat terbeban bagi kita. Sama halnya salat Isya. Suatu ketika Nabi itu pernah salat Isya bersama sahabat di malam dini malam. Jam berapa itu? Sekitar jam Sabtu jam 12:12. Kalau zaman itu sunyi, benar-benar sunyi itu Pak. Zaman sahabat 12:12, kayak orang-orang kampung Pak. Di kampung-kampung jam 2 itu, jangankan jam 12, jam 8 malam kayak jam 2 malam sunyi gitu. Kalau kita di kota jam 3, jam 2 kayak manusia tak habis-habis. Jam segitu mereka sholat Isya, dan itu berjamaah, tetap berjamaah, bukan sendiri-sendiri. Makanya heran terkadang, Bapak nggak sholat Isya. Anak Ustadz memilih waktu yang terbaik Ustadz sholat Isyanya. Jam berapa? Jam 2. Sholat sendiri di rumah. Bukan itu maksudnya. Memang di waktu tersebut adalah sholat waktu yang terbaik, sholat Isya, namun tetap berjamaah di masjid. Disepakati sudah Rasul dengan bersama para sahabat. Begitu Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, sholat Isya ini adalah terbaik, di waktu yang terbaik. Namun itu berat bagi kita kan? Berat. Lebihkan juga adalah sholat tarawih seperti ini sehingga menjadi tidak wajib, dan ini termasuk adalah bagian dari rahmat, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya. Tidak mau memberatkan sesuatu yang berat kalau dikerjakan oleh umatnya. Summa tufiya Nabi SAW wal amru ala dzalika. Kemudian wafatlah Nabi. Perkara salat tarawih tersebut hukumnya sama, masih tetap. Fakana as-sahabah yusalluna furada, kullun bimufradihi, wastamarra al-amr ala dhalika ila khilafati Abi Bakar. Dahulu para sahabat ketika sudah wafatnya Nabi, mereka tetap melaksanakan sholat tersebut, namun ada yang sendiri di masjid sendiri sholatnya, ada yang cuman diimami 2 orang sholat, diimami di makmumnya 2, ada yang 4. Itu di zaman sampai di zaman Abu Bakar. Falamma tawalla Umar al-khilafah wa ra'a an-nas ala hadhihi al-hal. Ketika habis masanya Abu Bakar, kemudian masuklah yang menjadi khalifah itu siapa? Yang menjadi khalifah itu adalah Umar ibn Khattab, dan manusia masih seperti itu mengerjakan sholat tarawihnya. Jama'ahum ala imamin wahid wa ra'a an-nas ala hadhihi al-hal, jama'ahum ala imamin wahid
wa huwa Ubay bin Ka'ab fakanu yusallunaha jama'ah. Dilihat Umar itu di masjid, ada yang solat sendiri, ada yang solat beberapa orang, diimami oleh satu orang, kayaknya di mana-mana setiap sudut begitu juga. Maka terpikirlah Umar ibn Khattab untuk mengkumpulkan semuanya, lalu diimami oleh satu orang yang Umar ibn Khattab perintahkan di waktu itu menjadi imam adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, dialah menjadi imam manusia berkumpul. Disitulah sejarah salat tarawih yang diimami oleh satu orang. Yang sebelumnya juga sudah ada syariat salat tarawih. Setelah 2 malam itu putus. Manusia salat sendiri. Ketika Rasulullah wafat, begitu dapat malam salat, begitu dapat bulan Ramadan, manusia tetap salat tarawih sendiri-sendiri. Di zaman Abu Bakar sendiri-sendiri. Ada yang beberapa orang diimami, ada yang berkumpul seperti itu. Di sudut sana, di sudut sana, di sudut sana. Kemudian datanglah begitu masuk Khalifah Umar bin Khattab, dia mengumpulkan semuanya, lalu dipilih menjadi imam di zaman itu adalah Ubay bin Ka'ab. Dan ini bukan bid'ah. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada syariatnya tidak? Sudah ada sebelumnya. Makanya ucapan Umar bid'ah hazihi bid'ah, yang baik, bid'ah yang baik ini adalah dari segi bahasa. Itu bukan dari segi syariat. Kenapa? Karena salat tarawih sudah ada di zamannya. Sudah ada sebelumnya. Kemudian berapa rakaat ketika Umar mengkumpulkan manusia lalu diimami oleh Ubay bin Ka'ab, berapa rakaat? Kita lihat hadis lain. Hadis disebutkan dalam hadis lain, dalam hadis lain. Ini bukan hadis ya, tetapi ucapan qala al-Kasani, ucapan para di antara ulama fikih. Jama'a Umar ashabu Rasulullah SAW fi syahr Ramadan ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu wa lam yunkir alaihi ahad fayakunu ijma'an minhum ala zalik. Umar ibn Khattab mengkumpulkan manusia di waktu itu diimami oleh satu orang, Ubay bin Ka'ab. Adakah sahabat lain hidup di zaman itu? Adakah Utsman? Adakah Ali? Ada. Satu sahabat pun tidak memungkiri perbuatan Umar ibn Khattab. Satu sahabat pun tidak mengingkari perbuatan Umar bin Khattab dengan mengkumpulkan manusia dipimpin oleh diimami oleh satu orang. Menunjukkan ini adalah ijma' para sahabat. Ijma' para sahabat. Jadi bukan bidah. Dan itu dengan beberapa rakaat. Sebagian menyatakan 20
3. Baik. Hal yunada li salatil tarawih, apakah ada panggilan untuk salat tarawih, salatul jamiah, apakah ada itu? ذهب الشافعية إلى أنها ينادى لها بقوله الصلاة جامعة. Mazhab Syafi'iyah, bukan mazhab Syafi'i. Berbeda ya. Syafi'i dengan Syafi'iyah berbeda. Syafi'i dengan Syafi'iyah berbeda. Di sini dikatakan Syafi'iyah mengatakan adanya panggilan as-salatu jami'ah, ada. Wa dhahaba al-Hanabilah, kemudian mazhab Ahmad bin Hanbal ila annahu la yunada ala tarawih, tidak ada panggilan seperti itu. Tidak ada salatul jamiah, itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada satu pun dinukil adanya sahabat yang memakai kalimat itu, as-salatu jamiah. Tidak ada satu sahabat pun yang menukil adanya para sahabat yang memakainya. Jadi yang sahih mana? Yang sahih tidak ada pakai kalimat as-salatu jamiah. Ada jamaah apa jamaah? Jangan coba tay. Cuman adad rakaat tarawih. Kita lihat jumlah rakaat salat tarawih. Faljumhur ala annaha 20 rakaah. Jumhur menyatakan bahwa salat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat. Selain dari salat witir yang 3 rakaat. Fayakunul majmu' 23 rakaat. Maka jumlah keseluruhannya 23. Wahtajju lidzalika bima jaa an Umar ibn Khattab annahu jama'a an-nas ala hadzal adad min ar-rakaat. Dan ini pengambilan dalil yang menyatakan 20 rakaat ditambah witir 3 rakaat menjadi 23. Dalilnya apa? Berhujjah dengan perbuatan Umar ibn Khattab yang tadi mengkumpulkan manusia di Masjid Nabawi, lalu dipimpin, diimami oleh Ubay bin Ka'ab, dan itu berjumlah 23 rakaat. Jelas? Itu dalilnya. Boleh enggak kita mengambil perbuatan Umar bin Khattab? Boleh. Sudah ada rekomendasi Rasul. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin, Umar bin Khattab. Yang kedua juga menguatkan itu bukan bid'ah adalah pendapat atau perbuatan Umar bin Khattab sudah direkomendasikan Nabi, ambil kalian, jadikan hujjah bagi kalian. Faham ini kan? Dari di waktu itu Umar bin Khattab menyatakan 23 rakaat. Wa dhahaba Malik
pendapat Imam Malik. Beliau mengatakan fi ihda riwayat anhu annahu qala bi annaha sit wa thalathuna rakaah. Kalau Imam Malik lain lagi, beliau berpendapat 31 rakaat. Kenapa? Wal wahtaj bi amali ahli al-Madinah fi khilafah Umar bin Abdul Aziz haitsu kanu yusalluna bihadzal adad. Imam Malik menyatakan salat tarawih itu 31 rakaat dengan dalil penduduk ahli Madinah dahulu di zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz, mereka salat tarawih jumlahnya 31 rakaat. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah dan seorang ulama. Berapa jumlahnya? 31. Dan di dalam riwayat yang lain Imam Malik juga, wa dhahaba Malik fi riwayah ukhra ila annaha 11 rakaah, bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu 11 rakaat. Annaha 11 rakaat. Makanya disebutkan di sini oleh penulis wal amru fi dzalika wasi'. Masalah ini adalah luas. Silakan mau mengambil 23, mau mengambil 31, mau mengambil 11, mau mengambil 60, silakan. Mengambil mana, Pak? Tetap 11. Ada memang pendapat tidak ada salat selain dari 11, namun ini juga adanya ulama yang membantahnya. Memang ucapan Aisyah mengatakan saya tidak pernah melihat Nabi itu salat malam lebih dari 11. Sebagian ulama mengatakan itu ketika Aisyah melihatnya, dan bisa saja di malam-malam lain Aisyah tidak melihatnya. Apalagi disebutkan tidak ada dari ucapan Nabi mentakyin, menentukan jumlahnya. Tidak ada dalilnya. Tidak ada ucapan Nabi yang jelas menentukan jumlah rakaatnya. Tidak ada. Yang ada Nabi mengatakan, lamma su'ila an salatil lail, ketika Nabi SAW ditanya tentang salat malam, apa kata Nabi SAW? Masna, masna, 2 rakaat, 2 rakaat. Gak ada jumlahnya, harus 11, harus 30, harus 20, harus 60. Gak ada. Gak ada ucapan Nabi menentukan rakaatnya. Jelas ini, ikhwan? Baik. Kemudian ini salat tarawih ya. Kita sedikit masuk kepada membahas tentang salat witir. Salat witir. Al-witr dari segi bahasa, witir itu artinya
jumlah selain dari genap. Maksudnya ganjil. Nabi SAW mengatakan, akhrajah al-Bukhari, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Ganjil enggak? Nah, mudah. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Wahid. Satu, tunggal, ganjil. Yuhibbul witra. Dan Allah mencintai yang ganjil. Jadi kalau ada anak bapak 4 masih genap. Buat ganjil. 5. Allah cinta dengan yang ganjil. Pak BKM, tadi berapa kurma tuh ganjil berapa jadinya? 18 ya. Itu ganjal jadi. Demikian juga berkurma apa namanya? Yang makan kurma, pilih yang ganjil-ganjil. Karena Allah suka dengan yang ganjil. Karena Allah itu ganjil. Istri 1 ganjil. Alhamdulillah ganjil. Jadi pertahankan ganjil itu. Allah suka itu. 2 nanti genap. Usah ganjil sajalah. Cukup ganjil. Baik. Jadi dari segi bahasa ganjil adalah witir itu adalah bilangan ganjil. Amma fil istilah, adapun maksud witir dalam istilah adalah salatun tuf'al baina salatil isya wa tulu'il fajr. Sebuah salat yang dikerjakan antara salat isya dengan salat subuh. Yang dikerjakan antara salat isya dengan salat subuh. Makanya waktu salat witir itu dari isya sampai mendekati subuh. Bagaimana kalau seandainya ketiduran kita malam itu sampai subuh kita belum witir, sebagaimana pernah terjadi pada Nabi, sebagaimana pernah terjadi pada diri Nabi. Jadi bagaimana? Bolehkah dia mengqadha salat witirnya ganti dengan salat duha? Ganti dengan salat duha. Sebagaimana disebutkan dalam fikih muasar, disebutkan kalau kita sering salat witir itu 4 rakaat, 3 rakaat, maka buatlah di pagi hari itu 4 rakaat. Kalau kita sering salat witirnya 1 rakaat, buatlah di pagi itu 2 rakaat. Jadi bukan mengqadha namanya, tapi mengganti dengan salat duha di waktu duha, waktu pagi. Dan itu terjadi pada diri Nabi SAW. Jadi waktu salat witir itu dari salat isya, setelah salat isya sampai mendekati subuh, itu waktu salat witir. Hukmu salatul witir. Apa hukum salat witir ini? Ada 2 pendapat. Salat witir ini hukumnya ada 2 pendapat. Al-qawlul awwal, zahaba jumhur al-fuqaha ila anna salatul witr sunnah muakkadah
wa laysat wajibah. Pendapat yang pertama, salat witir itu, dan ini adalah jumhur fuqaha, bahwa salat witir itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi sunnah iya, tapi sunnah yang ditekankan. Sampai ikhwani, sampai Imam Ahmad mengatakan di dalam Al-Mughni, kitab Al-Mughni, Imam Ahmad mengatakan, man tarakal witra amdan fahuwa rajulun su' wala yanbaghi an tuqbal syahadatuhu. Kata Imam Ahmad di dalam kitab Al-Mughni, siapa yang meninggalkan salat witir dengan sengaja, maka dia orang buruk dan tidak diterima persaksiannya. Jadi jangan hanya menganggap cuman sunnah Ustaz, jangan. Sampai di kalangan Imam Ahmad, para ulama dahulu, orang yang meninggalkan salat witir itu tercela, bahkan dihitung, dikatakan orang yang tidak baik, bahkan persaksiannya tidak diterima. Wallah jemaah, kalau sudah dikatakan dihukumi persaksiannya tidak diterima, ini orang bahaya. Karena persaksian yang diterima itu adalah orang yang soleh, itu persaksian diterima. Kalau persaksiannya tidak diterima, berarti lawan dari orang soleh. Itu bahaya. Jadi jangan sepelekan salat witir. Jangan sepelekan dengan salat witir. Jadi pendapat pertama bahwa salat witir itu adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Banyak. Hadis Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu fil a'rabi alladhi sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam amma furida alaihi fil yawm wa laylah. Hadis Talhah bin Ubaidillah ketika orang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang diwajibkan kepadaku siang malam. Maka Nabi mengatakan khamsu salawat, 5 waktu. Salat 5 waktu, dan Nabi tidak menyebutkan witir. Berarti salat witir itu jadi sunnah. Juga disebutkan dalam hadis lain, hadis Ubadah bin Samit, khamsu salawatin katabahunna Allah 'ala al-'ibadi fil yawmi wal laylah. Ada 5 waktu yang Allah tetapkan bagi hambanya siang dan malam, sehari semalam. Man hafiz 'alaihinna kana lahu ahdun 'inda Allah ay yudkhilahul jannah. Siapa yang menjaga 5 waktu ini, maka bagi dia janji Allah akan masukkan ke dalam syurga. Wa man lam yuhafiz alaihinna, siapa yang tidak menjaga 5 waktu itu, lam yakun lahu ahdun 'inda Allah, dan Allah tidak ada perjanjian bagi dia, bagi Allah kepadanya, tidak ada perjanjian. Allah tidak janjikan kepadanya syurga. Insya'a azabahu wa insya'a ghafarahu. Jika Allah berkehendak Allah azab, dan jika Allah berkehendak Allah siksa, atau Allah ampuni. Jadi orang yang tidak menjaga salat yang 5 waktu, tidak ada perjanjian dia masuk surga. Dan itu di luar dari salat witir. Jadi menunjukkan salat witir ini adalah sunnah muakkadah, dan ini pendapat yang rajih, pendapat yang sahih. Kemudian ahibati fillah, berapa jumlah salat witir itu?
Yang paling sedikit itu jumlahnya berapa? 1 rakaat. Yang paling banyak, aktsarul witr, jumlah yang paling banyak adalah inda Syafi'iyah wa inda Hanabilah 11 rakaat, 11 rakaat. Wa fi qawli inda Syafi'iyah 13 rakaat. Ada sebagian pendapat dari Syafi'iyah, dia mengatakan 13 rakaat. Jadi jumlah yang terbanyak itu adalah 11 atau 13 rakaat. Salat witir ya, salat witir. Kemudian yang pertengahan, jumlah rakaat pertengahan adalah 3 rakaat, 3 rakaat, 3 rakaat. Yang sering kita amalkan berapa? 3. 5 jarang. 7 jarang. 9 jarang. 11, 13 jarang. Tak pernah pula ya. Jadi yang sering 3. Kalau tidak 3, 1. Bagaimana sifat salatnya? Salat witirnya? Sifat salat witir ini ada 2. Ada terpisah, ada terpisah. Ya, ada terpisah. Dan ada wisal, bersambung. Ada al-fasl, ada al-wisal. Al-wasal. Ada terpisah, ada bersambung. Jadi kalau dia bersambung kalau dia bersambung kalau dia bersambung, wal murad anna yufsil al musalli baina raka'at al witr fa yuslim min kulli raka'atain fa idza shalla khamsa masalan shalla sanatayn thumma sanatayn thumma yusallim thumma yusalli wahidah hakadha. Kalau dia solat misalnya mengambil witirnya 5, mengambil 5, kemudian sholat santain summa santain summa yusallim, sholat 2 rakaat, kemudian 2 rakaat, kemudian salam. 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian salam. Summa yusalli wahidah hakaza. Kemudian dia sholat sekali. Berarti kalau dia mengambil 5, 1 salam 4 rakaat. 1 salam 4 rakaat. Kemudian dia berdiri salam, berakaat salam, dia bangkit ambil 1 rakaat, kemudian salam. Ada di sini gambaran-gambaran, walihadhihi surah halat, ada bentuk gambaran salat witir ini. Hiya ayyutul musalli bi 3 rakaat. Kalau misalnya seseorang yang salat witir 3 rakaat. Kalau misalnya dia seseorang witir mengambil salat witirnya 3 rakaat. Fal afdal, maka lebih afdal ayyusalliya raka'atain summa yusallim summa yusalli raka'ah summa yusallim. Yang afdolnya adalah kalau dia mengambil 3 rakaat, dia
dua rakaat salam, yusalli raka'atain summa yusallim. Dua rakaat dia salam, summa yusalli raka'ah. Kemudian setelah salam tadi, kemudian dia berdiri mengambil solat satu rakaat lagi, summa yusallim. Kemudian dia satu rakaat lagi dia salam. Berarti 3 rakaat dua salam. Sebagian mengatakan boleh dengan tasyahud awal, mengambil 3 rakaat dan kalau ingin 3 rakaat misalnya, maka ini adalah pendapat yang lemah. Tetap dia tidak ada tasyahud awal, 2 rakaat salam, kemudian bangkit dia, kemudian satu rakaat salam. Kemudian juga bahwa di kondisi yang lain boleh juga sholat witirnya kalau dia mengambil 3 rakaat dengan satu salam. Fala yajlis wala yatasyahud illa fi akhiriha. Dia tidak ada tasyahudnya, tidak ada duduknya kecuali yang terakhir. Berarti satu salam. Satu salam. Dan ini semuanya yang beragam-ragam seperti itu tadi, semuanya dikatakan oleh para ulama, semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Baik. Kayaknya sudah kita mendekati berbuka. Jadi ini ringkasnya salat witir itu. Kalau mengambil 5, 4 rakaat, 1 salam, kemudian bangkit lagi 1 salam. Boleh juga 5 rakaat 1 salam. Boleh juga 5 rakaat satu salam. Demikian juga kalau di 3 rakaat misalnya ngambil 3 rakaat, boleh 2 salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Kemudian juga boleh 1 salam. Boleh satu salam. Kata para ulama, kedua-dua kondisi seperti ini Nabi pernah melakukannya. Tapi ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.